Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maiza Putra Hidayat, mahasiswa semester akhir dari Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2021-43500-239. Video ini adalah simulasi aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Rute Terbaik menggunakan TOPSIS pada PT Sinergi Innovate Pratama. Oke, kita mulai saja. Di sini kita aplikasinya sudah kita install ya. Ada TOPSIS router sini, atau kita bisa search di sini TOPSIS router. Ya, kita bisa klik. Oke, mari kita mulai dengan demonstrasi aplikasinya. Ini adalah tampilan layar login yang muncul di awal program. Menu ini berfungsi untuk membatasi akses ke dalam aplikasi. Cukup masukkan username dan password Anda, lalu klik sign in untuk masuk. Di sini passwordnya akan kita isi sesuai dengan yang ada di manual book ya. Admin. Oke, masuk. Kemudian akan ada pop-up login sukses. Kita klik OK. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada tampilan menu utama. Setelah berhasil login, Anda akan melihat tampilan layar menu utama. Nah, ini berfungsi sebagai navigasi ke fitur-fitur aplikasi. Di sini terdapat menu master yang berisi data user. Terus di sini ada master, ada hitung TOPSIS dan laporan. Di master ini ada data router dan data kriteria. Kemudian untuk hitung TOPSIS-nya ada menu router dan mulai. Kemudian ada menu laporan untuk data router, data kriteria, data penilaian dan data hasil. Oke, jadi kita mulai dari menu master ya. Di sini ada submenu seperti data router. Ini kita klik aja. Nah, di sini sudah terbuka untuk manajemen data tampilan tersebut ini. Di sini untuk mengedit atau mengubah atau menambahkan data yang akan kita masukkan. Nah, di sini adalah database yang kita punya. Nah, ini kita bisa klik. Jadi ketika klik, dia otomatis terisi di sini. Nah, kita coba untuk menambahkan ya. Misalnya ini coba kita mau menambahkan, kita bisa bersihkan dulu. Kemudian ID ini otomatis ya, ID-nya nanti akan bertambah. Misal kita mau coba A11, kemudian namanya kita bikin Luigi, router EG 210 PVG PV. Deskripsinya kita bisa isi misalnya dengan router enterprise dengan fitur free cloud management. Oke, ini bisa kita tambah. Kemudian lalu sukses, router berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, di sini akan ditambahkan. Sini sudah ada ya. Nah, jika kita mau ubah, kita tinggal klik datanya di sini, kemudian kita ubah. Misalnya jadi V3. Ubah. Router berhasil diubah. Oke, di sini nanti jadi berubah menjadi V3 ya. Oke. Kemudian kalau kita akan menghapusnya pun juga bisa menggunakan ini. Kita bisa klik datanya kembali, kemudian kita hapus. Kemudian akan ada pop-up konfirmasi. Jika ingin menghapus router ini, kita akan hapus, yes. Kemudian akan ada pop-up lagi, router berhasil dihapus. Oke, nah di sini nanti datanya akan hilang. Terus juga ada misalnya tombol bersihkan, jadi untuk membersihkan fill in yang sudah ada di sini ya, kita bisa bersihkan. Nah, berikut untuk manajemen data routernya. Kemudian kita lanjut ke data kriteria.
Ini ada data kriterianya. Jadi ini data kriteria, kita punya 5 kriteria mulai dari harga, kecepatan transfer data, jangkauan sinyal, jumlah plotland, dan fitur keamanan. Sama fitur fitur tombolnya dari aplikasi dengan data router sebelumnya. Ini kita bisa klik dari sini apabila kita mau mengubah, atau klik jumlah plotland, atau kita mau nambah kriteria seperti kriteria, misalnya kita coba tambah kriteria tambahan misalnya dengan kompleksitas ya. Kodenya kita bisa pakai C6 kompleksitas. Ini bobotnya kita bisa tambah misal 0,2, dapat atribut, benefit atau cost. Ini lebih ke benefit. Tentang nilainya biasanya kita kasih 10, 100. Ini untuk kompleksitas ya, ini hanya contoh. Ini bisa kita tambahkan. Kemudian di sini ada, ini kita bisa ubah seperti tadi atau bisa kita hapus seperti tadi juga ya. Oke, lanjut. Kemudian setelah itu, dari data yang kita sudah punya di data router ini, kita bisa melakukan penilaian router. Nah, jadi ini untuk data routernya ya. Misalnya kita bisa tentukan router apa, misalnya ini data list router yang sudah kita masukkan, ada 10 alternatif. Kemudian kita bisa kriterianya kita pilih, misalnya kita kecepatan transfer atau harga. Kemudian kita bisa submit nilainya berapa, mulai dari harga atau dari kecepatan transfer data. Ini dalam megabit ya. Terus jangkauan sinyal, jumlah portland, dan fitur keamanan. Oke. Di sini tabel ini juga sudah saya input semuanya ya, untuk nilai-nilai dari setiap kriteria tiap router yang sudah kita masukkan sebelumnya. Oke, kita lanjut saja kemudian ke mulai perhitungan. Jadi ada hitung topsis, terus kemudian mulai. Nah, di sini tampilan ini adalah untuk melakukan perhitungan topsis terhadap alternatif atau router-router tersebut beserta dengan nilai kriteria yang telah kita masukkan sebelumnya yang sudah ada datanya. Kemudian bisa kita klik ya, hitung topsis. Akan muncul perhitungan topsis berhasil diselesaikan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa TP-Link ini adalah menurut hitungan topsis adalah pilihan paling terbaik dari ke-10 alternatif router yang sudah kita masukkan datanya seperti tadi. Terus lanjut kita ke laporan data router. Di sini laporan data router akan muncul 10 data yang sudah kita masukkan tadi, nama routernya, kemudian dengan deskripsinya. Berikut ini pun kita bisa save untuk datanya, nanti kita bisa taruh di mana, kemudian ini bisa kita print juga. Oke, lanjut kita coba lagi untuk laporan selanjutnya. Untuk laporan data kriteria, ada kriteria apa saja yang telah kita masukkan ke sini. Ada 5 kriteria ya. Oke, bisa di print juga, di save juga. Kemudian juga ada laporan data penilaian sama. Oke, kemudian juga ada laporan data hasil perhitungan topsisnya. Nah, ini sekian simulasi aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan router menggunakan topsis pada PT Sinergi Upgrade Pratama. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.